Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas kisah perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, menceritakan kisah perjuangan Nabi dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menceritakan kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan. Coba anak-anak jawab pertanyaan ini. Mengapa Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa Arab? Kedua, mengapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam? Sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, jawabannya disimpan terlebih dahulu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kita belajar sejarah, berarti kita harus mengenal tempat atau daerah itu. Bagaimana keadaan kota Makkah pada saat itu nanti berpengaruh terhadap dakwah Nabi Muhammad dan perkembangan Islam. Di Makkah, kaum Quraisy dapat dikatakan bodoh. Bukan berarti bodoh tidak mengetahui apa-apa, tetapi bodoh yang dimaksud adalah praktek yang dianggap itu tidak baik dilakukan, tapi justru dilakukan. Contoh, ada perkawinan bertukar pasangan. Orang-orang perempuan di kota Mekah diperlakukan tidak adil. Bayi yang terlahir dalam keadaan jenis perempuan, maka akan dibunuh hidup-hidup. Kekejian ini dilakukan karena alasan bahwa orang perempuan tidak bisa membantu mereka dalam berdagang ataupun tidak bisa diajak berperang. Penduduk Makkah juga memperlakukan orang-orang yang dianggap tidak mampu ataupun tawanan perang mereka untuk dijadikan budak. Apa itu budak? Budak adalah orang-orang yang disuruh dan harus menuruti kemauan majikannya tanpa dia mendapatkan upah. Seperti barang, kalau sudah dimiliki oleh orang yang punya bebas melakukan apa saja terhadap benda itu, termasuk dia bebas menjualnya. Selain itu, penduduk Makkah juga menyembah berhala. Berhala yang mereka buat, mereka pajang di sekitar Ka'bah, kemudian mereka meminta kepada berhala tersebut. Keadaan Makkah yang seperti itulah menjadikan Allah menurunkan Rasul-Nya yang berasal dari suku Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari bangsawan suku Quraisy. Kakek buyut Nabi Muhammad dan keturunannya, termasuk kakek Abdul Muthalib, diamanati untuk menjadi juru kunci Ka'bah. Dari keturunan yang baik inilah salah satu alasan Allah Ta'ala untuk memilih Nabi Muhammad menjadi utusannya untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Arab, terutama untuk kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad diawali dengan kebiasaan Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan untuk menyendiri di Gua Hira. Beliau membawa perbekalan
yang dirasa cukup untuk di sana untuk merenung atas kekuasaan Tuhan. Kemudian muncul sosok yang tidak dikenal dengan perawaan berbaju putih yang bersih yang langsung mengagetkan Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan dengan wujud manusia itu menyuruh Nabi Muhammad untuk perintah membaca Iqra. Dari sinilah perjalanan dakwah Nabi Muhammad dimulai. Sebagai seorang Rasul, beliau berkewajiban untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam agar dapat diterima oleh umat manusia. Orang-orang kafir yang terkenal dengan sifat yang kasar, keras, dan kaku, tentu tidak mudah bagi Nabi Muhammad untuk mengajaknya masuk Islam. Maka dakwah Nabi Muhammad mula-mula dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ajaran Islam diajarkan dari orang-orang terdekat Nabi Muhammad, dari mulai keluarganya, termasuk istri tercintanya yaitu Khadijah, dan keponakan-ponakannya. Nabi Muhammad berusaha meluruskan kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah untuk menyembah kepada Allah. Umat Islam yang jumlahnya masih sedikit tidak mungkin secara terang-terangan mengajak orang-orang kafir Quraisy. Tentu hal ini akan menyinggung perasaan orang-orang kafir Quraisy dan memancing mereka untuk bertindak kekerasan terhadap orang-orang Islam. Baru ketika pengikut Islam sudah mulai banyak dan muncul perintah Allah Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad SAW memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan. Tentunya pilihan ini akan beresiko. Namun karena ini adalah perintah Allah Ta'ala, meskipun dengan berbagai resiko apapun, maka Nabi Muhammad menjalankannya dengan penuh percaya diri. Orang-orang kafir ketika diajak masuk Islam, mereka menolak dengan tegas dan bahkan menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Terutama paman-pamannya Nabi seperti Abu Lahab dan Abu Jahal yang tidak henti-hentinya memusuhi Nabi dan berusaha menghalang-halangi Nabi Muhammad untuk mengajarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad bersabar dan teguh hatinya untuk menjalankan dakwah ini sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin benci terhadap umat Islam. Mereka memboikot perdagangan dengan orang-orang Islam. Maksudnya orang-orang Islam tidak diperbolehkan untuk menjual barang dagangannya atau membeli barang dagangan dari orang-orang kafir. Hal ini tentu dirasa sulit bagi orang-orang Islam. Lebih parahnya lagi, orang-orang kafir tega menyiksa orang-orang Islam, terutama budak mereka yang masuk Islam. Dan penyiksaan itu dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Keadaan seperti ini berlangsung selama 13 tahun. Salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad bisa tegar dan kuat menghadapi perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy adalah karena dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti pamannya yaitu Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah. Namun hal itu tidak berlangsung lama
Setelah Abu Thalib meninggal dan juga istrinya yaitu Khadijah meninggal, akhirnya orang-orang yang kuat mendukung Nabi Muhammad mulai tiada. Sehingga Nabi Muhammad mengalami kesedihan. Bagaimana cara beliau untuk bisa tetap bersabar untuk menjalankan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Sebagai pelipur lara atau mengobati kesedihan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala memberi hadiah kepada Nabi Muhammad SAW berupa peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya adalah perjalanan malam di mana Nabi Muhammad SAW menaiki buraq yang telah disediakan Allah Ta'ala. Dengan kecepatan tinggi, hewan ini bisa melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, bisa menempuh dari Makkah menuju Palestina atau tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju langit untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dari pertemuan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari. Dakwah Nabi Muhammad terus berlangsung di kota Makkah. Begitu halnya siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin juga semakin bertambah. Nabi Muhammad tidak tega melihat kaumnya terus-terusan ditindas, disiksa oleh orang-orang kafir. Sehingga muncul keinginan Nabi Muhammad SAW untuk mencari perlindungan ke daerah yang dikenal dengan Thaif. Namun di sana pertolongan tidak didapatkan, justru penolakan dan bahkan pengusiran yang dilakukan oleh penduduk kota Thaif. Bahkan Nabi Muhammad SAW dilempari oleh penduduk kota Thaif tersebut dengan batu, sehingga wajah beliau yang mulia itu berdarah. Karena peristiwa ini, sampai malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk membantu beliau membalaskan ke penduduk Thaif dengan cara melemparkan bukit atau gunung yang ada di situ, dilemparkan ke penduduk Thaif. Namun Nabi Muhammad menolak tawaran dari malaikat Jibril itu. Nabi Muhammad beralasan bahwa kalau sekarang mereka itu menolak ajaran Islam, semoga nanti anak keturunannya bisa rela masuk Islam. Nabi Muhammad mendoakan penduduk Thaif agar nantinya anak keturunan dari Bani Thaif ini bisa masuk Islam. Kekecewaan yang dialami Nabi Muhammad usai dari kota Thaif. Akhirnya Nabi Muhammad kembali ke kota Makkah. Tentunya Nabi Muhammad tidak langsung diterima begitu saja di kota Makkah. Sampai ada seorang yang bernama Mut'im bin Adi yang membantu Nabi Muhammad untuk bisa kembali ke kota Makkah. Karena begitu sulitnya Nabi Muhammad untuk membujuk
warga asli dari kota Makkah, yaitu orang-orang Quraisy, untuk masuk Islam, maka Nabi Muhammad memfokuskan dakwahnya kepada kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok yang datang berdagang ke kota Mekah. Demikian kisah singkat dari perjalanan dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam. Tentunya dengan belajar sejarah, kita sebagai orang Islam bisa bersyukur kita ditakdirkan bisa menjadi orang Islam atas perjuangan dakwah dari Nabi Muhammad yang pada mulanya dari kota Makkah sehingga berkembang luas sampai di Indonesia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan ataupun juga kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.